Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan kali ini, kita akan membahas mengenai Strategic Dimension and Board Characteristic. Sebelum memaparkan materi, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Novian Muhammad Arif dengan NPM 1910104025, kemudian Kurnia Dani Yuditya dengan NPM 1910104088, dan juga Bagus Imam Akmal dengan NPM 1910104122. Dimensi strategis. Terdapat 4 prasyarat utama untuk sukses dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengendalikan strategi perusahaan. Yang pertama, keragaman, yaitu komposisi tim dewan yang ditargetkan secara strategis. Kedua, kepercayaan, yaitu budaya dewan yang konstruktif dan berpikiran terbuka. Ketiga, jaringan, yaitu struktur dewan yang efisien. Keempat, visi, yaitu ukuran keberhasilan dewan yang berorientasi pada pemangku kepentingan. Keempat komponen ini harus diintegrasikan dalam suatu proses seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Pada setiap tingkat yang berbeda, ukuran keberhasilan ditetapkan terkait dengan kelompok pemangku kepentingan yang penting, dan kemudian tanggapan anggota kelompok pemangku kepentingan tersebut diukur secara berkala untuk menilai kinerja para dewan tersebut. Yang pertama mengenai komposisi tim dewan yang ditargetkan dan beragam. Dari banyak perusahaan internasional di Amerika Serikat yang kolaps, mereka memiliki kesamaan di mana selain memiliki jumlah dewan yang besar, dewan-dewan tersebut memiliki karakteristik seperti berikut, yaitu pria, Amerika, putih, berusia minimal 58 tahun, merupakan ketua atau CEO perusahaan besar lainnya saat ini atau sebelumnya, dan merupakan teman dari ketua atau CEO yang memilih mereka. Ide-ide yang bagus akan berasal dari perbedaan, di mana cara terbaik untuk memaksimalkan perbedaan tersebut adalah dengan memadukan usia, budaya, disiplin, gender, kompetensi inti, dan peran dewan. Keragaman dewan dapat menjadi keunggulan maupun kerugian tergantung pada dua pernyataan berikut, yaitu yang pertama, keragaman tim dewan tidak boleh lebih kompleks dari kenyataan. Sebagai contoh, jika perusahaan kita hanya beroperasi di Indonesia, maka tidak memerlukan orang Amerika sebagai anggota dewan pada perusahaan kita. Kemudian yang kedua, keragaman di tingkat dewan hanya menambah nilai jika setiap anggota dewan mengetahui identitasnya sendiri dan identitas semua anggota tim lainnya. Sehingga perlu dicatat bahwa keragaman hanya bisa menjadi keunggulan kompetitif ketika dikelola dan dipimpin dengan baik. Selanjutnya mengenai budaya kepercayaan yang kritis tapi konstruktif. Budaya dewan memiliki arah dan kontrol budaya yang berorientasi masa depan dan luar, serta budaya dewan tradisional yang bersejarah dan berwawasan ke dalam. Untuk menciptakan budaya kepercayaan yang konstruktif kritis, proses dewan yang teruji dengan baik perlu diterapkan, yakni dengan pedoman yang pertama terlibat dalam konflik konstruktif, kemudian yang kedua menghindari konflik destruktif, 3. Bekerja sama sebagai sebuah tim, keempat mengetahui tingkat keterlibatan strategis yang tepat, kelima menangani keputusan secara komprehensif. Kemudian mengenai network board structure. Ketika tim dewan terlalu besar, maka akan banyak resiko. Namun, apabila terlalu sedikit, akan ada bahaya keintiman yang terlalu besar. Oleh karena itu, idealnya untuk sebuah perusahaan kecil harus memiliki 3 anggota dewan, perusahaan sedang 5 anggota dewan, dan untuk perusahaan besar 7 anggota dewan. Untuk perusahaan besar, mungkin akan terbantu juga dengan membentuk suatu dewan jaringan yang besar, representatif, tetapi tidak bertanggung jawab secara hukum. Jaringan dewan ini dapat terdiri dari mitra portofolio yang sangat diakui dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dengan pengetahuan yang relevan yang bekerja sama dalam proyek di bawah pengawasan anggota dewan. Ukuran keberhasilan dewan berorientasi pemangku kepentingan. Menurut Wunderer, ketua dalam mengembangkan strategi harus melakukan hal-hal berikut, yaitu mengamati dan mempengaruhi isu-isu strategis, mendorong adaptasi strategis,
Merangsang perspektif visioner dan strategis daripada perspektif perencanaan, berkontribusi pada konten dan tingkat metodologis, mempromosikan proses strategi dengan cara yang ampuh, mendorong anggota dewan untuk memberikan kontribusi, memastikan distribusi informasi yang tepat waktu kepada anggota dewan, memoderasi diskusi strategis yang kontroversial. Peran utama Dewan Direksi perusahaan adalah membantu menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Dewan percaya bahwa perusahaan harus berada di peringkat teratas perusahaan sejenis dalam pengembalian total pemegang saham, serta dalam tingkat loyalitas pelanggan, karyawan, dan masyarakat yang diukur selama periode 3 sampai 5 tahun. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi manajemen dewan terintegrasi. Yang pertama ada pemilihan anggota dewan yang ditakdirkan. Pertama, dalam siklus manajemen dewan terpadu adalah pemilihan dewan yang ditakdirkan anggota berdasarkan pengetahuan, komitmen, dan peran tim. Ada beberapa tahapan pemilihan anggota dewan, ada 10. Yang pertama itu tahap penetapan tugas pokok direksi. Pertama, tugas ketua, komitmen dewan dan dewan direksi harus ditentukan. Kemudian yang tahap kedua adalah penentuan tugas pokok ketua dewan yang baru. Berdasarkan pembagian tugas pokok pengurus, tugas pokok ketua yang akan datang ditentukan oleh ketua yang akan keluar dari dan pencalonannya. Kemudian tahap ketiga ada pengetahuan dan distribusi peran di dewan baru. Distribusi optimal pengetahuan dan peran tim di dewan baru juga didasarkan pada distribusi tugas utama dan tanggung jawab dewan. Kemudian ada tahap keempat, yaitu menentukan profil pekerjaan ketua. Profil pekerjaan ketua baru ditentukan berdasarkan tugas utama. Untuk lanjutannya adalah tahap kelima, yaitu pengembangan proses perekrutan. Proses di mana komite nominasi akan mengidentifikasi kandidat yang memungkinkan untuk peran ketua, baik di dalam maupun di luar organisasi. Kemudian ada tahap keenam, yaitu penataan proses seleksi yang sistematis. Sederhananya yaitu dapat digunakan untuk mencatat hubungan antara kriteria pekerjaan khusus dewan dan pewawancara. Kemudian ada tahap ketujuh, yaitu panitia seleksi memproses informasi kandidat untuk mencapai keputusan konsensus. Kemudian ada tahap 8, referensi pelamar studi. Dengan kesepakatan bersama dengan pemohon dan di negara-negara yang memungkinkan, direkomendasikan bahwa referensi diperoleh untuk pelamar. Kemudian ada tahap yang kesembilan, yaitu mempresentasikan kandidat kepada dewan dan manajemen puncak kandidat. Puncak kandidat terbaik sekarang diperkenalkan kepada dewan dan pertanyaan dapat diajukan oleh direktur dan kandidat. Jika konsensus dicapai dengan dewan dan dengan memasukkan dari manajemen puncak, calon tersebut diusulkan sebagai ketua dewan yang baru kepada RUPS. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap 10, yaitu pelantikan ketua baru seleksi dewan. Profesional diselesaikan dengan pelantikan ketua baru ke dalam perusahaan, dewan, dan manajemen. Untuk selanjutnya adalah umpan balik yang ditargetkan untuk anggota dewan. Ada tujuan umpan balik, ada dua, yaitu yang pertama mendukung dan mengembangkan motivasi anggota dewan untuk bertindak demi kepentingan dari perusahaan. Dan yang kedua adalah meningkatkan kompetensi profesional dan peran anggota dewan. Penilaian kinerja formal personel dilakukan di banyak perusahaan. Kadang-kadang dilakukan dengan CEO dan anggota manajemen puncak, tetapi biasanya tidak dilakukan dengan anggota dewan. Ada 3 domain umpan balik. Yang pertama adalah kinerja perusahaan, yang kedua adalah kinerja dewan kolektif, dan yang ketiga adalah umpan balik CEO. Ada sejumlah kemungkinan meninjau kinerja CEO. Yang pertama adalah yaitu evaluasi diri oleh CEO bersama dengan umpan balik dari anggota dewan berdasarkan ukuran kerja input dan output. Yang kedua adalah review kinerja CEO dalam pertemuan dengan direktur independen bersama dengan self assessment yang dilakukan oleh CEO. Dan kemudian ada yang ketiga, kombinasi di atas bersama dengan ulasan anonim oleh orang luar.
Dan yang keempat adalah diskusi tentang ulasan luar anonim dengan anggota dewan independen. Dan yang kelima adalah diskusi antara ketua atau direktur utama dan CEO untuk menentukan langkah-langkah tindakan apa yang harus diambil. Kemudian ada target remunerasi anggota dewan. Bagian tetap dari remunerasi dapat diperhitungkan. Yang pertama ada persyaratan reguler anggota dewan, yaitu keadilan internal, tapi dengan mempertimbangkan isu-isu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, posisi di dalam tim dewan, yaitu ketua, delegasi ke komite anggota. Kemudian yang kedua, posisi dalam komite dewan, ketua atau anggota. Yang ketiga, luas tanggung jawab. Yang keempat, biaya kesempatan termasuk pemenuhan tugas dan penolakan pekerjaan lain, bersaing, dan yang ke selanjutnya, tingkat pengaruh anggota dewan pada kesuksesan perusahaan. Kemudian yang kedua, ada biaya yang dibayarkan oleh perusahaan pesaing untuk posisi dewan yang sebanding atau external fairness. Mempertimbangkan kinerja perusahaan dan menghubungkan beberapa hal, seperti ada tiga. Yang pertama adalah kinerja individu setiap anggota dewan, yaitu dalam hal sejauh mana di mana mereka memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh secara individu. Dan yang kedua adalah kelebihan tim dewan dalam hal sejarah sejauh mana ia bertemu tujuan dari tim dewan tersebut. Dan yang ketiga adalah kinerja perusahaan. Idealnya diukur dengan mengacu pada indikator kinerja yang berkaitan dengan pemegang saham seperti EVA, karyawan, dan klien, dan publik. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan anggota dewan yang ditargetkan. Pengembangan papan yang ditargetkan dapat terjadi pada tiga tingkatan. Yang pertama adalah anggota dewan individu. Pada tingkat individu, dewan diasumsikan bahwa setiap anggota dewan memiliki kecerdasan terintegrasi yang mengisyaratkan bahwa setiap anggota memiliki kompetensi, motivasi, dan integritas dewan yang relevan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua adalah tim dewan. Penting bahwa dalam anggota tim fungsional untuk mengetahui dan menghormati kekuatan peran mereka sendiri, serta kekuatan mitra tim mereka. Tanpa pengetahuan dan rasa hormat ini, kerja tim yang sukses tidak mungkin dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah seluruh organisasi, bahwa setiap anggota dewan dan manajer puncak dapat menjadi bagian dari organisasi. Kemudian ada komitmen manajemen dewan terintegrasi untuk perusahaan besar. Ada 4 fungsi sentral. Yang pertama adalah seleksi dan komposisi. Yang kedua adalah evaluasi kinerja atau umpan balik. Yang ketiga adalah remunerasi. Dan yang keempat adalah pengembangan. Di fase pertama, pemilihan dan kontribusi pengurus yang tepat sasaran mengikuti prinsip-prinsip kompetensi sebelum menonjol, kecil tapi profesional, dioptimalkan oleh kompetisi profesional dan peran tim. Dan yang kedua atau fase kedua adalah umpan balik yang ditargetkan kepada anggota dewan, mengikuti prinsip-prinsip sederhana, evaluasi diri dan eksternal, tingkat individu dan tim. Dan yang fase ketiga yaitu kompensasi yang ditargetkan untuk anggota dewan, mengikuti prinsip-prinsip yaitu proporsional variabel 60%, orientasi jangka panjang 3 tahun, berbasis tim dengan perusahaan. Kemudian ada fase keempat atau fase terakhir, yaitu sasaran pengembangan anggota dewan, mengikuti prinsip pengembangan diri di tempat kerja dan di dekat pekerjaan, program sumber daya sederhana. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan saya. Terima kasih. Oke baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi atau Board of Director berfungsi untuk mengurus perusahaan, sedangkan dewan komisaris, Board of Commissioner, berfungsi untuk melakukan pengawasan. Sementara itu, komisaris independen atau Independent Commissioner berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang atau countervailing power dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Selanjutnya ada regulasi direksi. Regulasi direksi ini terdapat 4 undang-undang, yaitu yang pertama ada Undang-Undang BUMN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Beberapa hal pokok yang diatur dalam undang-undang tersebut yaitu Pasal 16 mengenai pengangkatan direksi BUMN, Pasal 17 mengenai pemberhentian direksi, Pasal 19 mengenai kewajiban direksi,
Pasal 25 mengenai larangan bagi direksi. Lalu yang kedua ada direksi menurut Peraturan Menteri BUMN. Tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam Pasal 19 dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per 01 atau MBU garis miring 2011 tanggal 1 Agustus 2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada BUMN adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN. Lalu yang kedua, ada salah seorang anggota direksi ditunjuk oleh rapat direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan good corporate governance di BUMN yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, ada direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas atau profil lengkap mengenai pekerjaan utamanya. Lalu yang keempat, ada direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarga suaminya. Lalu yang ketiga, ada direksi menurut UU Perseroan Terbatas. Menurut pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang dimaksud dengan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Oke, keempat, ada direksi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 garis miring POJK 04 garis miring 2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Antara lain diatur tentang direksi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, ada pasal 2, direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota direksi. Lalu yang kedua, ada pasal 3, anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Lalu yang ketiga, ada pasal 4. Berdasarkan pasal 4 dalam peraturan tersebut, yang dapat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat. Oke, baik, selanjutnya ada regulasi komisaris. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai regulasi direksi, selanjutnya akan dijelaskan mengenai regulasi komisaris. Regulasi komisaris pada UU BUMN yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Beberapa pasal yang mengatur mengenai komisaris BUMN adalah yaitu pasal 27 menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberian komisaris dilakukan oleh RUPS. Dan yang kedua ada pasal 28. Lalu yang ketiga ada pasal 29. Lalu yang keempat ada pasal 30. Yang kelima ada pasal 31. Yang keenam ada pasal 32. Yang ketujuh ada pasal 33. Lalu ada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT mengatur mengenai tugas dan fungsi komisaris dalam beberapa pasal seperti berikut. Yaitu yang pertama ada pasal 1 butir 2, lalu ada pasal 108 ayat 1, ada pasal 110 ayat 1, lalu pasal 114 ayat 2, pasal 115 ayat 1, dan kedudukan komisaris independen ini pada dasarnya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya. Tetapi terdapat perbedaan, yaitu bahwa komisaris independen menurut penjelasan pasal 120 ayat 2 mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak atau anggota dewan komisaris lainnya. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Pasar Modal. Pada pasal 80 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal mengatur tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Pasal tersebut menyebutkan komisaris sebagai pihak yang turut bertanggung jawab bila ikut menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik dalam rangka pernyataan pendaftaran. Lalu yang keempat, terdapat komisaris dan
komisaris independen menurut peraturan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menetapkan peraturan nomor 33 garis miring POJK 04 garis miring 2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Pada pasal 20 mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris. Kedua, dalam hal komisaris terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris, 1 diantaranya adalah komisaris independen. Yang ketiga, dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris. Jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Yang keempat, ada 1 di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.